pertama-tama saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung di pembelajaran daring PKBM Siloam. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Penny Wulandari, yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika. Jadi materi ini sangat bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan wawasan dan ilmu pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman tutor maupun siswa, dan terima kasih kepada Ibu narasumber yang bersedia memberikan materi pada malam hari ini. Dan kita pada malam hari ini belajar santai, tetapi kita mendapatkan ilmu yang sangat bermakna. Sebelum kita mulai, dan saya mohon maaf untuk kolom chat, jadi saya nonaktifkan supaya kita fokus pada materi kita pada malam hari ini, supaya ilmu yang disampaikan dapat kita terima dengan baik. Oke, kepada Ibu Penny Wulandari saya persilakan untuk menyampaikan materi kepada kita. Baik, terima kasih atas saya. Sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau misalnya masuk suara-suara mobil, dan suara-suara lainnya. Soalnya memang sekarang posisinya lagi dalam perjalanan. Tadi sebenarnya mau ngejar nyampe rumah lebih cepat. Hanya saja tidak terkejar ternyata. Jadi sekarang masih duduk manis di Manis Raya sesuai dengan nama tempatnya. Sebenarnya nggak jauh lagi sih, cuma nggak terkejar nyampe rumah. Kayaknya masih 1 jaman kalau harus ngejar ke rumah. Jadi mohon maaf. Semoga malam ini bisa menyampaikan sedikit gitu ya. Jadi kalau sesuai judulnya, nanti saya share PPT-nya. Sebenarnya kalau sesuai judul itu tentang zat adiktif dan psikotropika. Tapi karena memang malam ini mungkin agak saya sangat perpendek lah, saya potong gitu waktunya karena memang ada kendala juga karena memang masih di luar, jadi saya tidak terlalu enak gitu karena ada suara musik, ada suara motor juga. Jadi mohon maaf kalau kurang efektif gitu. Nanti akan saya tebus, akan saya bayar di pertemuan yang selanjutnya gitu. Nanti saya akan lebih sedikit mengulang lagi tentang contoh-contoh zat adiktif, kemudian psikotropika. Jadi yang akan saya bahas malam ini hanya sebatas zat adiktif saja. Jadi pertama-tama saya mohon maaf dulu ya kalau misalnya kedengaran suara-suara yang tidak enak gitu, karena saya lagi di pinggir jalan. Nah, saya coba share dulu, semoga sinyalnya bagus. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Jadi malam ini saya mau nyampaikan langsung dan psikotropika. Kalau di sini sebelumnya dulu saya udah pernah sebenarnya jelaskan jenis-jenis zat yang bisa jenis-jenis zat yang dalam bentuk sesuatu yang bisa melebur gitu ya. Itu ada 2 sebenarnya. Jadi ada zat aditif dan ada zat adiktif. Bedanya hanya pada huruf K saja. Kalau aditif kemarin itu berkaitan dengan kopi, teh, gula yang bisa larut dalam air. Nah, itu zat aditif. Kemudian pewarna, pemanis buatan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ternyata ada juga zat adiktif. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebenarnya juga kita akan bahas psikotropika, cuman kayaknya itu akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi sebenarnya kita akan fokus pada materi penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika itu. Kenapa itu penting? Karena seperti yang kita ketahui ya, di era-era sekarang itu merupakan hal-hal yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Sering kita kemudian di berbagai media elektronik, misalnya penggunaan obat-obatan seorang overdosis, misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, materi ini ada dalam kurikulum yang diajarkan pada materi ilmu pengetahuan alam.
Jadi seperti itu. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan? Kita semua pasti sudah tahu kan kalau penyalahgunaan itu maknanya itu adalah negatif gitu, salah digunakan gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebenarnya menggunakan sesuatu itu tepat penggunaan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan dosis dan lain sebagainya. Jadi zat adiktif ini erat kaitannya dengan kata-kata penyalahgunaan. Jadi seperti itu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan zat adiktif? Seperti yang juga kita lihat pada gambar kan, berkaitan dengan jarum suntik, berkaitan dengan rokok, kemudian minuman alkohol, dan ini simbol untuk melindungi gitu ya, melindungi seseorang dari dampak-dampak tersebut gitu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan zat adiktif? Ternyata zat adiktif itu adalah, nah ini dia ya, jenis-jenis zat yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ataupun kecanduan. Nah, kita semua pasti sudah tahu apa saja yang bisa menyebabkan ketergantungan ataupun kecanduan tersebut. Seperti di gambar juga sudah jelas ya. Misalnya rokok. Kalau misalnya orang yang sudah pernah merokok, ada juga yang nggak ketergantungan, tapi lebih banyak itu ketergantungan gitu ya, karena kalau udah sekali dua kali merokok itu akan berkelanjutan. Kemudian kalau di kota-kota besar yang menggunakan obat-obat terlarang tidak boleh gitu kan, itu biasanya juga kecanduan dan itu dampaknya sangat-sangat ini merupakan termasuk dalam zat adiktif. Kalau zat adiktif itu lebih ke nilai-nilai yang positif gitu ya. Kalau adiktif ini lebih ke sebenarnya bukan sesuatu yang negatif, 100% negatif sebenarnya. Zat adiktif ini ada beberapa yang sebenarnya bisa digunakan, tapi ada beberapa yang memang sangat-sangat tidak bisa digunakan, bahkan harus dijauhi gitu. Nah, efek yang ditimbulkan zat adiktif dan psikotropika itu ada 3 secara garis besarnya. Yang pertama menyebabkan depresan. Depresan itu diambil dari kata depresi. Misalnya apa sih yang disebut dengan depresan? Depresan itu yaitu bersifat memperlambat sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Misalnya penggunanya menjadi lebih tenang, kemudian bahagia, tertidur. Contohnya itu opium atau morfin, kodein, dan heroin. Kemudian alkohol, sedatif, dan hipnotika. Itu adalah jenis-jenis obat antidepresan biasanya. Nah, obat ini tidak bisa digunakan berlebihan. Biasanya kalau untuk orang-orang yang memang punya masalah begitu, kemudian datang ke ahli psikolog, nanti akan diberikan obat antidepresan, tapi dalam dosis yang tepat dengan dokter yang memberikannya pun harus ahli psikolog tersebut gitu ya, dan tahu dosis setiap orang itu berapa gitu. Jadi itu nanti akan memberikan efek tenang gitu kan. Kemudian sesuai dengan tingkat kemampuan tubuh untuk menerima obat tersebut. Nah, itu efek yang ditimbulkan zat adiktif. Jadi depresan itu dapat membantu hilangnya misalnya stres pada seseorang dapat menurun, kemudian lebih enak tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu stimulan. Kalau stimulan itu bersifat mempercepat sistem saraf pusat sehingga merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan semangat kerja. Nah, kalau stimulan itu menyebabkan penggunanya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Nah, contohnya itu adalah ekstasi dan sabu-sabu, kokain, kafein, dan nikotin. Nah, ternyata nanti akan dijelaskan kafein itu asalnya dari mana, kemudian nikotin itu apa sih yang mengandung nikotin. Jadi seperti itu. Ternyata stimulan itu dapat menyebabkan orang semangat untuk bekerja. Kalau depresan tadi dapat membuat orang lebih tenang tidur, lebih bahagia dan lain sebagainya. Tapi ingat, ini tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, halusinogen yang memberikan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, kemudian pikiran, dan seringkali menciptakan persepsi berbeda. Nah, contohnya ganja dan LSD. Nah, ternyata ini bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Bahkan dari dokter pun tidak menyarankan untuk, bahkan tidak boleh sama sekali. Ini hanya untuk ilmu pengetahuan, jadi tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, makhluk hidup manapun. Jadi seperti itu.
Selanjutnya, nah, zat adiktif itu terdiri dari apa saja? Misalnya kan, zat adiktif itu beda dengan psikotropika ya. Kalau zat adiktif itu terdiri dari yang pertama narkotika, dan yang kedua itu zat adiktif lainnya. Nah, ternyata narkotika dan psikotropika itu berbeda, dua jenis yang berbeda. Kalau narkotika itu masuk dalam zat adiktif, dan psikotropika itu dia sendiri jenisnya. Jadi seperti itu. Kita bahas satu-satu, ini nggak banyak, saya cuma bahas depannya saja gitu. Nanti kalau pertemuan selanjutnya baru saya sandingkan yang aditif kemarin itu seperti apa, adiktifnya seperti apa, psikotropikanya seperti apa. Kemudian ya untuk yang narkotika ini gambar daun gitu kan, daun disilang, ini tandanya tidak boleh. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu jenis tanaman yang memang bisa menyebabkan ketergantungan gitu ya. Jadi tadi sudah sangat-sangat jelas jenis zat yang dapat membuat ketergantungan itu disebut dengan zat adiktif, narkotika ataupun psikotropika. Jadi seperti itu. Kemudian narkotika itu adalah jenis dari zat adiktif itu sendiri. Zat adiktif itu ada dua, ada narkotika, kemudian ada zat adiktif lainnya. Narkotika itu berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman. Jadi bisa dalam bentuk sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran. Kemudian dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, bahaya narkotika itu nanti kalau misalnya pas pertemuan selanjutnya nanti mungkin akan saya jelaskan lebih rinci lagi gitu tentang narkotika dan zat adiktif ini, tentang bahaya dari penyalahgunaannya. Kemudian beberapa fakta biologi sendiri, jenis narkotika sendiri itu sebenarnya ada yang berkhasiat sebagai obat, tapi tidak semuanya dan sangat-sangat sedikit, karena memang ada juga untuk keperluan medis, misalnya terdapat pada obat batuk. Jadi obat batuk itu harus kita konsumsi berdasarkan anjuran dokter. Misalnya dokter bilang 3 kali sehari pada obat batuk, tidak boleh kita gunakan lebih dari itu, tidak boleh lebih dari 1 biji, tidak boleh lebih dari anjuran dokter. Karena terdapat apa? Terdapat jenis kodein, jenis narkotika di dalamnya. Kemudian yang kedua juga ada obat bius yang disebut dengan morfin. Jadi pada kandungan obat bius ketika orang operasi itu akan ada disuntikan morfin biar orang hilang kesadaran. Tapi itu sudah dibatasi sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan, dari penelitian sebelumnya. Jadi tidak bisa digunakan oleh orang luar yang memang di luar tenaga medis gitu ya, karena semuanya ada aturannya. Dan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran bahkan kematian. Kemudian fakta biologi mengatakan bahwa beberapa jenis narkotika lainnya berpotensi sangat kuat gitu ya. Ada 3 jenis yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat tidak bisa digunakan. Yang pertama ganja, kemudian yang kedua heroin, dan yang ketiga kokain. Kalau misalnya kita pernah nonton beberapa berita misalnya kan, orang-orang yang pengedar terdapat ganja di rumahnya, misalnya terdapat heroin dan kokain, ini adalah jenis-jenis dari narkotika yang masuk dalam zat adiktif yang berbahaya. Kemudian zat-zat narkotika yang berbahaya ini tentunya tidak dapat digunakan dalam alasan apapun, karena ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak boleh digunakan baik untuk pengobatan ataupun terapi. Kemudian meskipun berguna, narkotika itu dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan ketika digunakan secara terus-menerus, karena memang dampaknya itu sangat-sangat berbahaya. Tanpa pengawasan itu tidak bisa digunakan. Itu pun harus jenis-jenis yang seperti tadi, morfin itu saja yang boleh, selain dari itu tidak boleh. Kemudian beberapa contoh narkotika yang termasuk ke dalam zat adiktif itu sendiri terdapat yang pertama ganja, itu berasal dari daun, kemudian bunga, biji, dan ranting tanaman. Jadi sebenarnya ganja itu adalah dalam bentuk tanaman. Kalau kita pernah nonton berita gitu ya, ada orang yang menanam ganja kemudian ditangkap, itu memang tidak boleh gitu, karena memang itu dapat menyebabkan dapat menyebabkan sesuatu yang berbahaya dan itu tidak bisa dikonsumsi gitu ya. Ada kandungan THC yang di dalamnya dapat menyebabkan penggunanya mengalami euforia. Euforia itu apa? Itu dapat menyebabkan rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Nah,
seperti tadi sudah juga dijelaskan, ternyata rasa senang dan rasa sedih itu kita harus seimbang. Kalau misalnya tidak seimbang, akan menyebabkan kondisi seseorang itu mengalami penurunan yang memang tidak seimbang gitu. Akan menyebabkan ujung-ujungnya akan menyebabkan seseorang menjadi gangguan jiwa, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu ganja tidak bisa dikonsumsi. Kemudian yang kedua, jenis narkotika yang kedua adalah opium. Opium di sini termasuk juga morfin di dalamnya, kemudian heroin dan kodein. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga kokain, dan yang keempat itu ada ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Itu nanti akan saya jelaskan berserta gambarnya di pertemuan selanjutnya karena mengingat waktu juga. Kemudian itu tadi adalah jenis yang termasuk ke dalam narkotika. Ini adalah zat adiktif ya. Zat adiktif itu berbeda dengan psikotropika. Zat adiktif itu adalah narkotika dan adiktif lainnya, sedangkan psikotropika itu berbeda dengan narkotika dan zat adiktif lainnya. Itu harus diingat karena nanti kalau misalnya pas penilaian akhir semester saya akan masukkan soal ini rencananya. Jadi seperti itu. Ini yang harus kita ketahui, tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita masih bahas ini. Kemudian zat adiktif lainnya ada yang pertama alkohol, kemudian inhaler dan solvent. Kemudian yang ketiga nikotin, yang keempat kafein. Nah, secara singkatnya kalau alkohol itu biasanya kita banyak temukan di area-area gawai. Jadi seperti itu, ternyata zat adiktif lainnya jenis alkohol jangan dikonsumsi secara berlebihan karena apa dapat menyebabkan kecanduan. Kemudian yang kedua, inhaler dan solvent ini adalah sesuatu yang dapat menguap dan berbahaya. Ternyata dapat menyebabkan kecanduan juga. Contohnya apa? Contohnya adalah diantaranya adalah misalnya lem, kemudian isi dari korek api. Jadi itu nggak bisa kita hirup, itu sangat-sangat berbahaya untuk kita. Kemudian yang ketiga nikotin. Nikotin itu ada pada rokok dan perlu saya jelaskan intinya adalah di dalam di kotak rokok itu sudah tertulis rokok itu membunuhmu. Nah, jadi saya jelas ya. Kemudian yang keempat itu yang kafein. Kalau kafein itu terdapat dalam kopi. Kopi itu tidak bisa kita konsumsi terlalu berlebihan karena ada zat adiktif lainnya di dalamnya. Jadi ada kafein yang dapat menyebabkan kita kecanduan minum kopi terus. Jadi boleh minum kopi tapi tidak boleh berlebihan. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kendalanya malam hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti aditif akan saya jelaskan sedikit, kemudian adiktif akan saya ingatkan lagi, akan saya tampilkan juga gambar-gambarnya, kemudian psikotropika itu lanjutannya, kemudian penyalahgunaannya akan saya jelaskan. Itu akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kenapa materi ini penting? Pada pendidikan formal pun materi ini dipelajari, karena mengingat bahwa bahaya-bahaya itu selalu mengintai di sekitar kita. Kita tidak tahu pergaulan kita sendiri ataupun orang-orang sekitar kita itu barang-barang seperti ini, barang-barang yang tidak boleh seperti ini itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Hanya saja mungkin kadang kita tidak sadar sekitar kita itu bahayanya seperti apa. Oleh karena itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu untuk menjaga diri kita masing-masing. Kita harus tahu materi ini untuk menjaga kita dari bahaya-bahaya dan dampak dari penyalahgunaan zat adiktif ini gitu. Jadi perlu untuk kita mengetahui agar kita bisa memberitahu kita sendiri ataupun keluarga-keluarga kita tentang bahaya dari penyalahgunaan zat-zat adiktif itu sendiri. Jadi itu bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Billy. Oke Bu, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa, yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika. Dan materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Kita ada wawasan tentang zat adiktif dan bahaya-bahayanya yang harus kita hindari. Oke, terima kasih Ibu atas materi yang sangat luar biasa, dan terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti pembelajaran daring. Untuk pada pertemuan kita pada malam hari ini, saya rasa cukup sekian. Nanti pada pertemuan minggu berikutnya akan kita bahas kembali di pertemuan berikutnya kelanjutan dari materi ini, karena materi yang kita berikan adalah materi yang berkelanjutan dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Oke, terima kasih atas kehadiran kita semua. Karena saya mungkin tidak memberikan kesempatan untuk bertanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Penny Wulandari. Silahkan melanjutkan perjalanan. Semoga tiba di rumah sampai dengan selamat.
Terima kasih Bu ya atas Terima kasih Pak. atas materinya, dan saya harap Ya, sekali lagi mohon maaf ya. tidak apa-apa. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya ucapkan sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Gimana Pak Asep, sebelum saya akhiri, angkat tangan. Ada yang ingin disampaikan? Enggak, Pak, udah, Pak. Oke, Enggak ada, Pak. kalau tidak ada, untuk pertemuan saya akhiri ya. Saya mohon maaf ya teman-teman. Oke, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.